Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, video ini saya buat lagi untuk memperjelas di video saya sebelumnya yang hasil rekamannya itu kecil ya, sehingga tidak terlalu jelas di layar handphone adik-adik. Baik, ini adalah pada video kali ini adalah materi yang akan kita bicarakan adalah bagaimana membuat atau memberikan IP address pada setiap perangkat di Cisco Packet Tracer Mobile ya. Dan topologi yang kita gunakan ini masih topologi yang sedang kita bicarakan, yang juga bagian dari materi kita, yaitu membuat routing statik ya, membuat routing statik. Baik adik-adik sekalian, di hadapan adik-adik saya sudah menggambarkan topologinya. Yang di sebelah sini adalah lab RPL, lab TKJ ya, lab TKJ. Terus yang tengahnya adalah lab RPL. Dan yang paling ujung adalah lab multimedia. Baik, kita akan memberikan IP address untuk semua perangkat yang ada di sini, kecuali switch ya, karena switch kita hanya menggunakan switch non manageable ya, sehingga kita tidak melakukan konfigurasi pada switch. Nah, adik-adik sekalian, diperhatikan bahwa pada topologi ini yang perlu kita perhatikan adalah selain IP address ya, untuk masing-masing interface adalah nama interface ya, nama dari setiap interface. Jadi kalau di komputer 192.168.3.2 itu nama interface-nya Fast Ethernet 0 ya, atau disingkat FA0 ya. Semua komputer NPC kalau kita lihat semua nama interface-nya FA0. Nah, ketika dia masuk di switch ini akan berbeda-beda namanya, ada yang FA01, FA02, ada juga FA21 ya, FA01, FA11 dan FA21 ya, tergantung berapa banyak port yang digunakan. Terus di router ada FA0/0, FA0/0, ada FA0/0 di TKJ RPL dan multimedia, dan di kabel merah, kabel serial itu nama interface-nya SE2/0 ya, serial. Nah, ini kita bisa munculkan dengan cara kita pilih titik 3 di atas, pilih option dan show port label ini ya. Kalau kita cek show port label maka akan muncul port labelnya. Ini ada di bawahnya, ada yang lainnya, show name label, model label ya, same name label ya. Ini bisa kita berikan ketika kita menginginkan nama-nama alat tersebut muncul ya. Kalau sekiranya kita tidak perlukan maka dihilangkan saja. Oke, kecuali nama interface-nya. Oke, sekarang kita akan masukkan IP address di komputer ya. Contoh di komputer 192.168.3.2. Ini disentuh komputernya, sentuh desktop, sentuh IPv4 konfigurasi. Jadi kita melakukan konfigurasi terhadap IP versi 4 ya. Nah, ini adalah IP-nya, silakan diisi. Ini kebetulan kemarin sudah saya isi, 192.168.3.2, subnet masknya 255.255.250, jangan lupa ada titik ya, dan gateway-nya 192.168.3.1. Kita tidak perlu mengisi DNS karena ini kita gunakan lokal, bukan untuk internet. Nah, gateway 3.1 itu adalah nama dari atau alamat dari port di router ya, FA0/0 di router untuk lab TKJ. Jadi semua baik 3.2, 3.4 dan 3.5
itu nama gateway-nya atau alamat gateway-nya adalah 3.1. Kita cek di 3.4 desktop IPv4. Nah ini saya ganti namanya 3.4 ya. Oke, kalau sudah jangan lupa pada saat selesai memberikan IP address kita tindis apply change ya, apply change sehingga konfigurasi tersebut tersimpan. Nah, berikutnya adalah di komputer yang lainnya, silakan adik-adik teruskan untuk mengisi IP address-nya sesuai label IP address yang sudah ada di masing-masing komputer dari tampilannya. Berikutnya di router. Di router ini kita akan memberikan IP address untuk interface yang terhubung ke switch, yaitu FA0/0 ya, FA0/0. Sekali lagi diingat, FA0/0 itu nama interface-nya. Oke, kita pilih router, kita pilih CLI ya, terus kita pilih enter di sudut kanan atas. Nah, posisi prom dari mode CLI switch router ini tertulis router terus tanda huruf besar tanda besar ya. Berikutnya perintah yang kita gunakan adalah kita mau menggunakan atau melakukan konfigurasi. Jadi kita enable dulu, pilih di kanan enable, enter. Router akan berubah promnya menjadi pagar, tanda pagar. Berikutnya kita pilih configure terminal, enter. Nah, ini adalah mode config pada router. Ini kita akan menambahkan atau memasukkan IP address 3.1 pada interface FA0/0 ya. Maka perintahnya adalah kita pilih interface. Nah, ini kita pilih dulu interface-nya. Terus FA itu singkatan dari Fast Ethernet ya. Jadi kita pilih Fast Ethernet. Terus kita masukkan angkanya. Sorry, jangan di enter dulu ya. Saya ulangi. Interface Fast Ethernet. Kita pilih yang 0 sampai 9 ini ya. Kita masukin angkanya. Tadi nama interface-nya adalah FA0/0 ya. Interface FA0/0. Kita enter. Ya, promnya berubah ya. Promnya berubah menjadi config if. Ini berarti kita sudah siap memasukkan IP address pada perangkat atau pada device port Fast Ethernet 0/0 ya. Perintahnya adalah kita pilih IP address, kita masukkan addressnya 192.168.3.1, terus kita beri spasi, kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Kalau sudah kita enter. Ya. Di Cisco router CLI kalau kita memberikan perintah tidak ada balasan komen, itu berarti perintah tersebut sukses ya. Seperti tadi ketika saya salah memberikan masukan di Fast Ethernet, itu ada informasi incomplete comment ya. Itu artinya perintah tersebut gagal ya atau error. Kalau dia tidak ada informasi berarti perintah tersebut sesuai ya. Berikutnya satu lagi sebelum kita tutup, itu kita harus menyalakan portnya. Jadi di CLI itu, di router Cisco itu, port yang akan kita gunakan perlu kita up ya. Perintahnya adalah ini kita pilih no, terus shutdown ya. Cari shutdown, oke, ini enter ya. Informasinya adalah internet Fast Ethernet 0/0 change state to up ya. Oke. Kalau sudah, kita enter lagi dan kita keluar dari mode CLI-nya ya. End saja. Selesai, end lagi. Ya, kita kembali
klik topologinya di atas. Ya, setelah kita beri IP address, adik-adik sekalian perhatikan, setelah kita beri IP address, indikator kabel interface FA0/0 yang terhubung di switch FA3/1 itu sudah hijau. Artinya apa? Artinya sudah terhubung ya, sudah terhubung antara switch dengan router dan dengan komputer. Ini bisa kita cek menggunakan ping dari 3.2. Pilih komputer 3.2, kita pilih desktop, terus kita pilih command prompt, terus kita lakukan perintah ping ke 3.1. Jangan lupa spasi, ping spasi 192.168.3.1 enter. Ya, sudah replay ya. Oke, kita close lagi ya. Artinya apa? Artinya komputer dengan router sudah saling terhubung, sudah terhubung secara penggunaan IP address ya. Berikutnya kita akan menghubungkan antara router di lab TKJ dan router di lab RPL. Itu kita akan masukkan IP address di router lab TKJ dan di router lab RPL. Nah, yang pertama adalah di router lab TKJ dulu. Perhatikan, yang akan kita masukkan IP addressnya di port serial 2/0 ya, SE2/0. Itu yang perlu diingat ya, SE2/0. Kita pilih routernya, kita pilih CLI, enter lagi. Nah, ini masih di mode router, kita pilih configure terminal, enter. Oke, mode config, terus kita masuk ke interface. Nah, ini serial ya, interface-nya serial SE, jadi kita pilih serial, masukkan angkanya SE2/0 ya, enter. Ya, sudah mode config if, kita masukin IP address ya, IP addressnya berapa? Kita masukkan 192.168.88.1 kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, 255.255.255.0. Oke, enter. Dan no shutdown ya, no shutdown. Oke, kita enter ya. Berikutnya adalah kita pindah ke router yang di RPL. Kita pindah di router RPL, sentuh router RPL. Oke, kita pastikan dulu ya. Iya, IP-nya 88.2 dan interface-nya SE2/0. CLI, enter ya, terus enable. Jadi kalau port prompt dari router masih tanda lebih besar, kita perlu di enable dulu ya. Jadi enable, enter, nanti dia akan berubah menjadi tanda pagar. Terus kita configure terminal, enter, ini akan berubah menjadi ketambahan config. Terus kita masuk di interface-nya, interface serial, enter, serialnya 2/0, enter. Iya, oke, kita masukkan IP address-nya, IP address, masukkan IP address-nya 192.168.88.2 spasi 255.255.255.0. Sorry, 0 ya. Oke, enter. Dan yang terakhir, no shutdown ya. No shutdown artinya perangkat tersebut dinyalakan, enter. Ya, oke, change things to up,
Kalau sudah kita selesai, ya, kita ini lagi. Oke, kita lihat lagi nah, perhatikan ini sekalian, antara serial di router TKJ dan serial di router lab RPL, indikator portnya sudah berubah menjadi warna hijau. Artinya kedua perangkat tersebut sudah bisa saling berkomunikasi, ya, kedua perangkat tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk memberikan IP address pada alat-alat yang ada di topologi ini, yaitu di komputer dan di router. Nah, adik-adik sekalian, saya kira ini cukup ya. Adik-adik sekalian bisa melanjutkan sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah alamat IP-nya dan nama interface-nya ketika kita memasukkan IP address di router, ya. Kalau dimasukkan IP address di komputer tidak ada pilihan interface, jadi cukup statik, kita bisa masukkan saja IP address-nya. Tapi kalau di router kita harus memperhatikan selain IP address-nya, kita harus memperhatikan interface-nya, ya, nama interface-nya. Nah, di RPL ini ada 3 interface yang digunakan. Yang pertama yang terhubung ke router di TKJ itu serial 2/0, terus yang terhubung ke klien-klien, ya, yang 4.2 dan 4.4 itu FA0/0, dan yang terhubung ke multimedia, ya, ke router multimedia itu serial 3/0. Ini yang jadi di RPL kita memberikan IP address untuk 3 perangkat. Kalau di multimedia hanya 2 perangkat, ya, SE2/0 dan FA0/0. Adik-adik sekalian sudah bisa melanjutkan untuk semua, ya, jadi router dan komputer yang ada di topologi ini untuk diberikan IP address. Saya kira ini tutorial pelengkap, ya, atau penyempurna lah dari yang sebelumnya yang hasilnya kurang memuaskan karena terlalu kecil, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses dan selalu jaga kesehatan adik-adik sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.